ذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin sekalian, teman-teman jamaah pengajian i'tikaf Ramadan, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Instagram Rifki Ja'far Thalib Official dimanapun Anda berada, pemirsa Facebook, pemirsa TikTok, dan pemirsa Star Nur Media. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bersama melanjutkan membaca tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Kathir pada surah Al-Hujurat. Pada surah Al-Hujurat. Dan kita melanjutkan di sore hari ini pada ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua. Kita lanjutkan. Wa an Thabitin, dari Thabit, an Anas bin Malik qala, lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika ayat yang kedua ini turun pada surah Al-Hujurat. Pada surah Al-Hujurat. Kemudian, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Yang kita pelajari kemarin, ada sedikit cekcok antara dua sahabat yang mulia. Siapa dia? Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika datang rombongan dari Bani Tamim. Maka Abu Bakar mengusulkan satu nama, yaitu siapa kemarin namanya yang diusulkan Abu Bakar? Kemudian Al-Qaqa, Al-Aqra ibnu Habis. Nah, sementara Umar mengusulkan Al-Qaqa. Satu Aqra, satu Qaqa. Maka Abu Bakar merasa tidak nyaman. Kata Abu Bakar, ma turidu illa khilafi. Kamu tidak menginginkan kecuali menyelisihi saya. Maka akhirnya mereka berdebat sampai kemudian suaranya agak meninggi. Mereka tidak sadar di hadapannya ada siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Allah diturunkan surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Setelah surat ayat ini turun, ada satu orang lagi sahabat yang memang karakter suaranya keras. Namanya Thabit bin Qais. Namanya siapa? Thabit bin Qais. Maka setelah ayat ini turun, janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi, khawatir amal kalian akan terhapus. Maka Thabit bin Qais ini tidak berani keluar rumah. Karena dia mengira tidak ada yang lain selain saya yang suaranya keras di hadapan Nabi. Sampai pada akhirnya, dalam salah satu riwayat, dia tidak mau keluar rumah. Setelah didatangi oleh sebagian sahabat, kemudian sahabat tersebut lapor kepada Nabi. Nabi Muhammad malah mengatakan apa? Tidak. Justru dia termasuk penghuni surga. Apa yang terjadi? Betul. Maka Thabit bin Qais ini wafat di perang apa kemarin? Di perang Yamamah. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Jarir, haddatsana Abu Rukaib, haddatsana Zaid ibnu Hubab, haddatsana Abu Thabit ibnu Qais ibni Syammas. Haddatsani ammi Ismail ibnu Muhammad ibnu Thabit ibnu Qais ibnu Syammas an abihi Thabit ibnu Qais. Ini bayangin, ini rawinya semuanya keluarga.
mulai ponaan sampai cucu, sampai anak, sampai bapaknya, yaitu Thabit bin Qais bin Syammas. Dia mengatakan, lamma nazalat hadhihi al-ayatu, ketika ayat ini turun, yaitu surat Al-Hujurat, ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Pada surah Al-Hujurat di ayat yang kedua. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi dan janganlah kalian mengeraskan. Ijhar itu artinya apa? Mengeraskan. Dengan suara kalian di hadapan Nabi, maksudnya kalau ada Nabi ngomongnya jangan keras. Dan kalau sedang ngomong dengan Nabi jangan mengeraskan suara. Qala qa'ada Thabitu ibnu Qais fit tariqi yabki. Itu tiba-tiba Thabit itu setelah dengar ayat ini duduk di pinggir jalan sambil menangis. Dia duduk di pinggir jalan sambil nangis. Subhanallah, antum lihat bagaimana keadaan para sahabat itu ta'athur bil ayat. Jadi kalau ada ayat turun, itu mereka langsung merasa apa? Merasa terpengaruh dengan ayat itu. Mereka merasa ayat ini turun untuk mendidik mereka. Maka Thabit bin Qais ini langsung duduk di pinggir jalan, merenung sambil menangis. Nah, kalau ini yang cerita siapa? Anaknya langsung. Diceritani siapa? Bapaknya, yaitu Thabit bin Qais. Qala. Kemudian dia mengatakan, "Famarra bi Asim ibnu Adi min Bani al-Ajlan." Tiba-tiba datang kepadaku, lewat di hadapanku seorang sahabat bernama Asim bin Adi. Itu di buku antum ada itu. Ucapan Imam Ibnu Jarir. Insyaallah besok bukunya sudah selesai. Jadi seorang sahabat lewat bernama Asim. Faqala, maka dia mengatakan, "Ma yubkika ya Thabit, Thabit? Ada apa kamu menangis? Kenapa kamu kok nangis?" Begitu kan ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Maka dijawab sama Thabit. Qala hadhihi al-ayah, yang menjadikan aku menangis ayat ini. Ayat ini artinya ayat apa? Al-Hujurat ayat berapa? 2. Ambil bukunya. Ambil buku. Ayat itu di kotak warna merah itu, antum ambil. Sip. Dibilang ayat ini yang menjadikan saya menangis. Atakhawwafu an takuna nazalat fi wa ana sayyitun. Aku ini takut, kata Thabit. Kalau ayat ini turun adalah apa? Diturunkan oleh Allah untuk nyindir saya. Karena saya ini sayyid. Sayyid itu apa? Orang yang suaranya keras. Jadi saya takut, kata Thabit, jangan-jangan ini ayat Allah turunkan untuk saya. Allah nyindir saya karena suara saya keras. Lalu oleh Allah diancam kalau suaranya keras di depan Nabi, amalnya bakal hangus. Wih, berat ini. Qala famadha Asim ibnu Adi ila Rasulillah. Maka Asim bin Adi berangkat ke hadapan Rasul, cerita, "Ya Rasul, ini lo kesian, ada sahabat namanya Thabit bin Qais. Dia nangis di pinggir jalan. Dia menganggap karena suaranya keras, dia oleh Allah disindir lewat Al-Hujurat ayat yang kedua." Qala ghalabahul buka fa'ata imra'atahu Jamilah ibnata Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Faqala, maka dia sambil nangis tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendatangi Rasulullah, dia tambah nangis. Ghalabahul buka fa'ata imratahu, sampai dia akhirnya mendatangi istrinya. Kemudian dia faqala, dia ngomong sama istrinya, "Siapa ini?" Thabit bin Qais. Masuk ke ini dalam keadaan Adi tadi, sahabat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dalam keadaan Asim lapor sama Nabi, itu Asim belum selesai, belum nyampe, ini ternyata Thabit tambah konten, tambah nangis dia. Maka apa yang terjadi? Dia pulang ke rumah istrinya. Siapa nama istrinya? Lihat di situ. Nama istrinya adalah Jamilah ibnata Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangin, istrinya ini anaknya pembesar munafik Abdullah bin Ubay bin Salul.
Antum tahu ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokohnya siapa? Munafik. Lampu ini nyala ini. Nah, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, "Idza dakhaltu baita qurasi fashuddi baita farasi fashuddi alayya ad-dabbah bimismarin fadarabathu bimismarin hatta idza kharaja atafahu." Qala la akhruju hatta yatawaffani Allah aw yarda anni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Maka dia mengatakan kepada istrinya, dia bilang, istriku, kalau nanti saya masuk ke kamar, gemboken kamar saya dari luar. Wes pokok kalau saya sudah masuk kamar saya apa? Silakan digembok dari luar, biar saya tidak bisa keluar. Sampai kapan? Kemungkinannya dua. Nomor satu, sampai Allah mematikan saya dalam kamar itu. Atau yang kedua, sampai Nabi Muhammad ridho kepada saya walaupun suara saya keras. Saking Kak Wani ini metu ini. Karena khawatir kalau keluar ketemu Nabi suaranya keras, amalnya terhapus. Subhanallah. Akhirnya apa? Dia rela mengunci diri di dalam kamar. Sudah. Setelah itu, dilakukan apa yang diperintahkan oleh Sabit kepada istrinya. Dilakukan. Kemudian setelah itu, fa'ata Asimun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu khabarah. Setelah kejadian Sabit ini mengunci dirinya di dalam kamar, ternyata itu Asim menceritakan kisahnya Sabit kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah ngomong kepada Asim, "Idhhab fad'uhu li." Berangkatlah kamu ke rumahnya Sabit, panggilkan dia kepada saya. Faja'a Asimun ila al-makani falam yajidhu. Kemudian Asim ini berjalan menuju tempat yang dimana tadi Sabit itu duduk sambil nangis. Ternyata di tempat itu sudah tidak ketemu. Karena kemana? Ternyata Sabit sudah pulang. Kemudian faja'a ila ahlihi fawajadahu fi baiti al-faras. Ternyata dia ke rumahnya Sabit dan akhirnya dia menemui Sabit di rumahnya. Ternyata apa? Dia di dalam kamar dan sedang mengunci diri, tidak mau keluar. Baiti faras. Faqala lahu, maka Asim ngomong kepada Sabit, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uka." Kamu dipanggil sama Rasulullah. Faqala iksir ad-dabbah. Dia ngomong sama Asim, "Ya wis, kalau saya dipanggil Nabi, gemboknya pecahan. Karena tadi gemboknya terlanjur sama istri saya, kuncinya dibuang. Karena saya tidak mau nemui Rasulullah, takut. Nah kalau sekarang Rasul manggil saya, wis karuan sudah, rusakan aja gemboknya itu." Faqala, kemudian dia mengatakan, "Fakharaja fa'atayan Nabi." Maka kedua orang itu pergi menemui Nabi. Siapa? Asim dan Thabit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, "Ma yubkika ya Thabit?" Thabit, kenapa kamu nangis? Faqala, "Ana sayyitun ya Rasulullah." Ya Rasul, panjenengan kan tahu saya ini orang yang suaranya keras. Ana sayyit. Wa atakhawwafu an takuna hadhihi al-ayatu nazalat fi. Dan saya khawatir ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Ini saya khawatir ayat ini turun ya Rasul untuk saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, maka Rasulullah mengucapkan kepada Thabit bin Qais, "Ama tarda an ta'isha hamidan?" Wahai Thabit, mau ndak kamu hidup dalam keadaan hamidan? Hamidan itu hidup dalam posisi terpuji. Wa tuqtalu syahidan. Wa tuqtala syahidan, dan kamu mati dalam keadaan syahid. Wa tadkhulal jannah, dan masuk surga. Sama Rasul ditawari 3. Mau enggak? Hidup mulia, terpuji, matimu dalam keadaan syahid, dan kesudahanmu masuk ke dalam surga. Hidup mulia, mati syahid, masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya dapat. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Thabit,
Raditu bibusyrallahi wa rasulihi. Aku mau. Ini berita gembira dari Allah dan Rasulnya. Saya mau. Wala arfa'u sauti abadan ala sautin Nabi. Dan saya tidak akan mengangkat suara saya sekalipun di hadapan Nabi. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, setelah itu apa? Turunlah ayat yang berikutnya. Innalladzina yaghudzuna aswatahum 'inda Rasulillah. Orang yang merendahkan suaranya di hadapan siapa? Rasulullah. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang yang oleh Allah hatinya diuji di dalam ketakwaan. Nah, justru ayat yang kedua bukan buat Sabit. Tapi karena Sabit berusaha merendahkan suaranya, Allah turunkan ayat berikutnya untuk Sabit. Antum bayangin ini. Jadi awalnya dia khawatir ayat itu untuk dia. Karena dia takut suaranya keras. Tapi subhanallah, karena kekhawatirannya itu, pada akhirnya Sabit oleh Allah diturunkan untuknya satu ayat pada ayat yang berikutnya. Yaitu ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Innalladzina yaghudzuna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Wa qad dzakara hadhihi al-qissah ghairu wahidin minat tabi'ina kadzalik. Dan cerita ini diceritakan tidak hanya oleh seorang tabi'in, tapi berapa? Tapi banyak sekali dari kalangan tabi'in yang menceritakan tentang cerita ini. Faqad nahallahu azza wa jalla an raf'i al-aswati bihadrati Rasulillah. Maka di dalam ayat ini ada penjelasan larangan dari Allah secara langsung untuk kita mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad ruwina an Amiril Mukminin. Dan kami telah meriwayatkan dari siapa? Dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Annahu sami'a sawta rajulaini. Ini yang saya ceritakan kemarin. Bahwasannya Umar mendengar dua orang di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadir tafa'at aswatuhuma. Dua orang ini berantem sampai suaranya meninggi. Ini tidak ada nabi. Nabi sudah tidak ada. Tapi dua orang ini meninggikan suara itu di mana? Di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Faja'a, sama Umar didatengin. Apa yang terjadi? Lau kuntuma min ahlil Madinah, la auja'tukuma darba. Kalau kalian ini penduduk Madinah, tak pukul kalian berdua. Dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Itu menunjukkan bahwa mereka berdua bukan orang Madinah, tapi mereka apa? Tamu. Maka karena keberadaan mereka sebagai tamu oleh Umar dihormati. Ya wis gak apa-apa, karena kalian tamu. Tapi kalian tak beritahu, tidak boleh mengangkat suara di Masjid Nabawi. Nah, di sini menunjukkan apa, Pak? Ada satu hikmah latifah. Apa itu hikmahnya? Yang kalau gak diwoco pelan-pelan gak ketemu. Kesalahan itu kalau dilakukan oleh orang yang tidak mengerti dan orang yang datang bertamu ke tempat kita, maka lazimnya dimaafkan. Nah, sama seperti kita punya tamu ke masjid, musafir, ternyata noto softnya belum rapi, wocok ditawari, gak ngerti sunnah inti. Nah, karena dia apa? Tamu. Boleh jadi dia gak ngerti. Lah ini Umar saja, ketika mendengar dua orang yang mengangkat suara di Masjid Nabawi, kata Umar, coba kamu orang Medina tak tempeling. Tak pukul kamu. Tapi karena kamu tamu, maka saya maafkan. Tapi setelah itu apa? Diberitahu, bukan dibiarkan. Wa qala al-ulama'u, para ulama menjelaskan tentang ini, yakrahu raf'u sawti 'inda qabri. Ingat, hukum itu gak mek haram tok. Kata para ulama apa? Makruh mengangkat suara di sekitar kuburan Nabi. Misalkan sholawatan di depan kuburan Nabi. Atau mengucapkan salam, kan sunnahnya begitu. Salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada siapa? Umar. Itu tidak boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak boleh.
Cukup dengan suara yang pelan. Kama kana yakrahu fi hayatihi annahu, sebagaimana itu juga diharamkan, dimakruhkan ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, maka yang dilarang itu sekarang di mana? Di Masjid Nabawi dan di dekat kuburannya Nabi. Li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi. Karena Rasulullah itu dimuliakan ketika hidup dan begitu pula dimuliakan di dalam kuburnya. Salawatullahi wasalamuhu alaihi daima. Rasulullah itu senantiasa mulia hidup ataupun mati. Thumma, kemudian naha 'anil jahri lahu bil qaul kama yajharu ar-rajulu limukhatabihi mimman adahu. Sebagaimana dilarang ngomong sama Nabi itu dengan omongan yang keras. Nah, keras itu artinya dua. Boleh jadi keras volume suaranya atau keras secara nadanya. Ngerti tidak? Ada yang ngomongnya banter, tapi ya apa ya? Ada yang keras itu memang volumenya. Ada yang keras perangainya. Itu keras perangai. Ngotot. Ada yang ketoknya gak keras secara perangai, tapi volumenya keras. Nah, itu dua-duanya untuk Nabi Muhammad dilarang. Jadi kalau ngomong sama Nabi, nomor satu, gak oleh makso. Itu keras, maksa. Atau yang kedua, jangan menggunakan nada suara yang tinggi. Sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang kepada lawan bicaranya. Bal yukhatabu bisakinatin wa waqarin wa ta'zim. Bahkan kalau ngomong sama Nabi, harus ngomong dengan cara apa? Sakinah. Sakinah itu apa? Yang tenang. Ojo ngotot, sing tenang. Kemudian, wa waqar. Waqar itu penuh dengan kewibawaan. Ojo cengengesan. Karena tidak semua Nabi model Nuaiman. Gak kabeh lah, kabeh model Nuaiman ruwet ini uripe ya. Tahu Nuaiman, sahabat Nabi yang konyolnya luar biasa. Nabi Muhammad pernah dikasih hadiah sama Nuaiman. Ternyata hadiah itu belum dibayar. Gak ru gak suwe yang jualan datang. Kata Nuaiman, loh ini bukan barang saya sekarang, tak kasihkan orang itu. Tagihan sama orang itu. Akhirnya penjualnya nagih ke siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah, kira Nuaiman diamuk, bingung ini. Maka ada orang-orang yang memang sifatnya seperti itu. Tapi beda, tidak semuanya seperti itu. Wa ta'zim, dan kalau ngomong sama Nabi harus dengan cara yang memuliakan. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dhikum li ba'dhin. Dan janganlah kamu mengeraskan suara sebagaimana kerasnya sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Maksudnya begini. Saya ngomong sama Rio, saya ngomong sama Edi, saya ngomong sama Ahmad dan yang lain. Kadang-kadang ngomongnya biasa. Kadang-kadang mungkin Edi masih di belakang, saya teriakin, tolong cas HP diambilkan. Itu kan keras. Untuk sesama kita, wajar. Untuk sesama teman, sepergaulan, seusia, seleting, itu apa? Wajar. Tapi kemudian, kalau dilakukan itu untuk Nabi, maka tidak boleh. Sebagaimana, antum buka surat An-Nur ayat 63. Sebagaimana, ketika untuk sesama manusia boleh, tapi untuk Nabi tidak boleh. Seperti itu pula dalam surah An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu manggil Rasul seperti panggilan antar teman kamu. Ya Muhammad. Nah, itu untuk para sahabat tidak boleh. Tapi untuk kita-kita ini aman. Saya manggil Auf, aman. Tapi kalau Nabi Muhammad dipanggil apa? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah. Itulah panggilannya. Tidak boleh Nabi Muhammad diteriakin dari jauh. Mat! Wah, ini dilarang oleh Allah dalam surat An-Nur ayat berapa? 63. Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kalian kepada yang lain. Jadi tidak boleh. Manggilnya itu ada toto kromo. Ada caranya. Anu sudah dapat buku belum? Itu ambil. Ambil itu. Ada caranya. Ai innama nahainakum an raf'i sawti indahu. Artinya kami yaitu Allah
melarang kalian untuk mengangkat suara di sisi Nabi. Khasyata an yaghdhaba min dzalik, karena khawatir nanti Nabi Muhammad marah karena perbuatanmu itu. Fayaghdhabullahu li ghadabihi. Apa yang terjadi? Kalau Nabi marah, Allah ikut marah dengan kemarahannya Nabi. Kalau nanti Allah marah, fayuhbitallahu amala man aghdabahu wa huwa la yadri. Kalau Allah sudah marah, maka Allah menghapus amalannya orang yang membuat Nabi Muhammad marah. Dalam keadaan orangnya tidak tahu. Tidak tahu itu maksudnya apa? Gak sadar. Dalam keadaan orangnya tidak sadar. Coba geser, jangan di pintu. Geser sebelah sana. Sudah dapat buku? Ambil bukunya di situ. Nah, gitu ya. Jadi kenapa kok dilarang? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, khawatirnya apa? Nanti kalau kamu mengeraskan suara, khawatir Nabi Muhammad apa? Marah. Kalau Nabi Muhammad marah, maka Allah akan ikut dengan kemarahannya Nabi. Kalau Allah sudah marah, maka orang yang melakukannya, yang menyebabkan Nabi Muhammad marah, itu oleh Allah amalnya akan dihapus. Dalam keadaan mungkin orangnya tidak sadar. Mungkin orangnya tidak sadar. Sudah, kita lanjutkan. Kama ja'a fi sahih. Sebagaimana, hati-hati. Ini hati-hati. Untuk sing senengani guyon. Untuk sing senengani guyon. Ya seperti saya ini. Yang sukanya guyon, ngomongnya celometan. Ngerti celometan itu apa? Celometan itu ngomongnya apa? Asal ngomong, nyerocos. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang laki-laki ngomong dengan satu kalimat. Dalam bahasa Arab, kalimah itu satu kata. Kalau kita kan kalimat itu satu kalimat utuh, S-P-O-K. Tapi kalau kalimah dalam bahasa Arab itu artinya apa? Satu kata. Ada seorang laki-laki yang mengucapkan satu kata. Min ridwanillahi ta'ala. Yang satu kata itu adalah kata yang dia ucapkan ternyata Allah ridho. Dengan kata yang dia ucapkan tadi. La yulqi laha balan. Fatuktabu lahu biha al-jannah. Yang dengan kata yang dia ucapkan tadi, gak dipikir blas. Asal keluar. Tapi ternyata kata itu, kata yang diridhoi oleh Allah. Maka dengan satu kata itu, yang dia tidak fikirkan sama sekali, Allah mencatatkan orang tersebut masuk surga. Wah, itu pentingnya omongan itu. Mek sak kecap tok, gak dipikir, ternyata dari satu omongan sak kecap tadi, Allah ridho. Maka dengan satu kata yang dia ucapkan itu, Allah tetapkan dia masuk surga. Subhanallah. Sementara sebaliknya, hati-hati. Wa innar rajula, ada seorang laki-laki, la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan satu kata. Min sakhatillah, yang kata yang dia ucapkan tadi, termasuk kata yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. La yulqi laha balan, dengan omongan itu sama dia gak dipikir blas. Jadi ngomongnya asal ngomong. Ternyata omongannya dia mendatangkan murka dari Allah. Tidak dipikir sama dia. Apa yang terjadi? Yahwi biha fi an-nari ab'ada ma baina samawati wal ard. Akhirnya dengan itu Allah memasukkan dia ke dalam neraka, yang neraka itu antara langit dan bumi, seluas itu. Gara-gara apa? Satu kata yang keluar gak dipikir tapi menjadikan Allah murka. Antum bisa bayangkan itu. Satu kata gak dipikir yang Allah senangi, masuk surga dia. Satu kata gak dipikir ternyata menjadikan Allah murka, masuk neraka yang luasnya seluas langit dan bumi. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan itu para sahabat oleh Allah ditata betul. Nomor satu, apa penataannya Allah?
jangan mengangkat suara di hadapan Nabi. Kemudian, thumma nadaballahu azza wa jalla ila khafdi as-sawti indahu. Kemudian Allah mengajak kepada kita semua, orang-orang beriman, agar apa? Merendahkan suara. Jadi kalau ngomong sama Nabi, volume biasa 190, di depan Nabi, volumenya jadi berapa? 60, 50, 40. Jadi Allah mengajak kita untuk merendahkan suara. Wa hadza ila dzalik, dan Allah mengajak kita untuk melakukannya. Wa arsyada ilaihi, dan Allah membimbing kita untuk melakukan itu. Wa arsyada ilaihi wa raghaba fihi, dan Allah menyemangati kita untuk melakukannya. Dan Allah menyemangati kita untuk melakukannya. Maka Allah berfirman, supaya kita semangat kalau di depan Nabi, di makam Nabi, di masjid Nabi, ngomongnya jangan pakai suara yang keras. Apa yang Allah semangati kita dengannya? Allah menyemangati kita dengan ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga? Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah kasih ampunan, Allah kasih pahala besar. Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan orangnya ke dalam surga. Untuk siapa? Untuk mereka yang senantiasa merendahkan suaranya di hadapan Nabi. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah ketika hidup, kalau wafat di sisi makam Rasul. Maka antum subhanallah, anda doain ya, yang belum umrah, mudah-mudahan Allah mudahkan segera umrah, amin. Nanti antum akan lihat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu ketika antri di makam Nabi, ketok. Orang yang berilmu tenang, tidak lari-larian, tidak dorong-dorongan. Orang yang berilmu kelihatan dia tidak akan desek-desekan sama orang lain, tidak akan ngikut orang lain untuk dapat tempat yang paling depan. Dia tidak akan teriak ketika didorong orang lain. Dia tidak akan marah ketika jatuh karena kesepak kakinya orang lain. Ketahuan berilmu. Itulah pentingnya ilmu. Tapi orang lain yang tidak berilmu, sekedar modal semangat. Wah, ini bahaya. Lari, ngikut orang biar dapat tempat yang paling dekat dengan makam Nabi. Nanti kalau tempatnya dia dipakai orang lain, teriak dia, "Ya Rajul!" Dan itu antum akan lihat di sana. Itu menunjukkan apa? Dia tidak pernah baca Al-Hujurat. Jadi orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah ketika Rasul hidup, dan merendahkan suaranya ketika Rasul wafat, di mana? Di sisi makam Rasulullah SAW. Apa yang terjadi untuk mereka? Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Ngerti tidak maksudnya? Jadi orang yang mampu merendahkan suara di hadapan makam Nabi, itulah orang yang hatinya bertakwa. Tapi orang kalau di dekat makam Nabi eker-ekeran, teriak-teriakan, tarik-tarian, surung-surungan, itu menunjukkan hatinya mereka tidak bertakwa. Maka ini nanti kalau antum berangkat umrah, ujiannya di situ. Karena mesti kalau mau masuk raudhah itu kan rebutan. Nah, kebanyakan orang kepingin ambil sisi sebelah kanan. Kenapa? Karena sisi sebelah kanan itulah makam Nabi. Jadi kepingin lebih dekat dengan makam Nabi. Tapi untuk dapat tempat itu, lek gak pelayon gak dapat. Nah, itu ujiannya di situ. Nah, antum mau pelayon, tapi kemudian hati antum tidak bertakwa karena tidak beradab kepada Nabi dan tidak mengamalkan Al-Hujurat ayat 1-3, pelayon dapat di pinggirnya Nabi, tapi tidak dapat apa-apa selain itu. Bahkan boleh jadi sholatnya antum di tempat itu sama Allah pahalanya dihapus. Padahal dapat tempat paling strategis. Atau antum jalannya tenang. Ya wis, dimanapun tempatnya yang penting raudhah. Kemudian antum disenggol orang, antum tidak marah.
Disenggol orang, antum tidak teriak. Boleh jadi tempat antum sholat di Raudhah bukan tempat yang strategis. Boleh jadi menggir paling sebelah. Itu kan kiri ya. Makamnya Nabi di sebelah kiri kita. Antum mungkin bisa jadi menggir paling kanan. Tapi antum tidak teriak-teriak. Antum tidak lari-larian. Antum beradab kepada Nabi. Boleh jadi malah yang di pojok sebelah paling kanan. Itu yang oleh Allah diterima. Nah di situ maka itulah pentingnya ilmu sebelum umroh, sebelum haji. Kadang-kadang kita ini, waduh saya pernah ke sana. Sampai surban saya hilang. Gara-gara uyel-uyelan itu. Ya mungkin ketarik sama orang atau ya apa, saya tidak terasa. Subhanallah. Bayangin sampai di tempat itu. Bisa jadi wani narik surbani wong. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah maka orang-orang yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasul ketika hidup, di hadapan makam Rasul ketika Rasul sudah wafat, itulah orang yang hatinya bertakwa. Ai akhlasaha laha wa ja'alaha ahlan wa mahalla. Apa artinya? Yaitu Allah mengasah hati mereka untuk takwa dengan merendahkan suara di hadapan Nabi. Dan menjadikannya sebagai ahli takwa. Allah menjadikan orang itu apa? Ahlut takwa. Sehingga ketakwaan itu betul-betul masuk ke dalam hatinya. Syaratnya apa? Jangan mengangkat suara di hadapan Nabi. Dan jangan mengeraskan suara di hadapan Nabi. Nah sekarang Nabi sudah wafat. Berarti artinya apa? Jangan mengangkat suara dan meninggikan suara di mana? Di makam An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham teman-teman sekalian? Faham ya? Sekarang kita lanjutkan. Apa yang akan mereka dapatkan? Nomor satu, Allah menancapkan takwa ke dalam hati mereka. Nomor dua, lahum maghfiratun. Allah akan memberikan kepada mereka apa? Ampunan. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa mereka. Yang ketiga, apa yang mereka dapatkan? Wa ajrun azim. Mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa qala al-Imam Ahmad fi kitab Az-Zuhd. Al-Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhd. Haddatsana Abdurrahman, haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala kutiba ila Umar ya Amiral Mu'minin. Jadi dia itu pernah qala kutiba ila Umar, dituliskan surat kepada Umar. Isi suratnya apa? Ya Amirul Mu'minin, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman, yaitu Umar. Rajulun la yashtahi al-ma'siyah. Ada laki-laki yang tidak tertarik untuk maksiat. Nah, itu dibuka tuh ada itu ya. Ada dari situ. Akhir ayat ketiga. Tidak ketemu? Ini ringkesan betul ini berarti. Besok kita cetak ulang. Iya subhanallah, tidak ada. Waduh. Nanti kita cetak. Kalau ini lengkap. Ini lengkap. Yang ini lengkap. Sebentar, saya carikan di sini ada benda. Di sini ada. Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab Az-Zuhd, menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Mujahid, mengatakan bahwa ia pernah berkirim surat kepada Umar Ibnul Khattab. Di sini ada. Nanti kita cetak yang seperti ini ya. Emang antum terlanjur ke sini, bukunya ringkesan gitu buat apa? Bahwasannya dia pernah berkirim surat kepada Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab. Isi suratnya begini. Wahai Amirul Mukminin, rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada laki-laki gak kepingin maksiat
belas. Jadi ngelihat perempuan itu kayak apa? Seperti Rio ini. Sudah tertarik maksiat. Tertariknya sama kuda tok pokoknya. Pikirannya jaran tok. Ya apa? Kuda nyaman. Alhamdulillah. Sama seperti Edi nih, gak tertarik belas. Tertariknya apa? Proyek tok. Jadi proyek itu lebih menggiurkan dibanding perempuan. Sama Pak Wandoyo juga. Tidak tertarik ngelihat perempuan, tapi yang tertarik yang lihat ayam. Pokok PT bobotnya mantep, wis menarik sekali. Sama lagi. Mana contoh-contoh yang lain? Kalau Pak Edi tertariknya apa? Perempuan masih ya? Oh, si Abot berarti. Si Abot. Levelnya masih level berat ini. Sama kayak saya masih berat. Sudah? Ada seorang laki-laki tidak tertarik maksiat sama sekali. Wala ya'mal biha afdhalu. Dan kemudian tidak mempunyai keinginan untuk melakukannya. Ngerti tidak? Wala yaf'al biha afdhal. Jadi sama perempuan aja nggak tertarik. Apalagi sampai a'azzanallahu wa iyyakum sampai berzina. Belas gak kepingin. Gak kepingin dia. Am rajulun yashtahil ma'siyah wala ya'malu biha. Atau ada seorang laki-laki kepingin maksiat tapi gak ngelakoni. Antum tahu bedanya ya? Yang nomor satu, gak kepingin dan gak ngelakoni. Memang dari awal gak kepingin. Seperti orang ngerokok ini. Gak ngerokok gara-gara gak doyan rokok. Ya gak istimewa. Tapi kalau gak ngerokok tapi kepingin ngerokok, itu baru istimewa. Rio insya Allah. Yang kepingin dan ngelakoni. Rokok itu. Masih ngerokok kan? Anda tuh yang mana? Bisa sedotan tak ya? Mulai berkurang ya? Mengurangi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan setelah iktikaf gak ngerokok belas. Lu enak lu apa? Iya ya, kita ngomong gak enak gara-gara gak doyan ya. Lah untuk yang perokok ya enak tadi. Bahkan kalau habis buka puasa gak ngerokok kayak apa? Kayak digebui Cino gak bales ya, Masya Allah. Tak ewangi untuk kalau digebui tenanan. Nah sudah, maka Mujahid itu ngirim surat sama Umar. Umar, ada orang gak seneng maksiat dan tidak melakukan, dia memang karena tidak senang. Dan yang kedua, rajulun yashtahil ma'siyah wala ya'mal biha. Ada orang kepingin maksiat tapi ngempet gak ngelakoni. Tapi tetap kepingin, tapi dia punya kemampuan apa? Ngempet. Fakataba Umar radhiyallahu taala anhu, maka Umar menjawab suratnya, sama Umar dibalas. Kata Umar apa? Innal ladzina yashtahuna al-ma'siyah wala ya'maluna biha. Yang lebih utama, jadi ini pertanyaannya mana lebih utama? Sing situ gak kepingin dan gak ngelakoni. Sing situ kepingin tapi ngempet. Mana yang lebih utama? Kata Umar, yang lebih utama yang kepingin tapi si kuat ngempet. Itu lebih hebat. Jadi jangan dianggap orang hebat itu gak kepingin maksiat belas. Lu ngawur. Antu tanya Ahmad ini. Ya gara-gara gak wani ya. Bukan gara-gara gak kepingin kan? Lek ngomong kepingin, wedi nih cerita sama saya. Wow, semeh. Hampir. Kok selamat gak wani? Ketika pulang kelihatan istrinya. Apa? Oh, kasih to. Saya bilang sama istrinya, tenang Mbak Sus, sudah aman. Saya bilang, wes kudu. Nah sudah. Maka kalau ditanya, orang yang kepingin maksiat tapi tidak melakukannya, itu jauh lebih afdol. Nah sama. Seperti orang yang kepingin ngerokok, tapi ngempet gak ngerokok, juara. Dibanding sing gak doyan. Terus gak ngerokok, ya gak istimewa memang. Lah memang dari awal apa? Gak doyan. Maka kata Umar, yang lebih utama yang nomor 2. Terus, Umar mengatakan apa? Itulah. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Umar itu berdalil dengan Al-Hujurat ayat 3. Ngerti enggak? Saya mau tanya. Apa kaitannya Al-Hujurat ayat 3 dengan pertanyaan tadi serta jawabannya Umar? Apa kaitannya? Tak kasih clue. Clue-nya apa? Berkaitan dengan Sabit bin Qais. Ayo. Apa jawabannya? Ini clue-nya berkaitan dengan Sabit bin Qais. Ada yang bisa jawab? Timbang selantek waktu ini ya. Gini, Sabit bin Qais suaranya ya apa? Keras. Tapi setelah Rasulullah ngomong, kepingin gak hidup mulia? Kepingin. Kepingin gak mati syahid? Kepingin. Kepingin gak masuk surga? Kepingin.
Maka setelah itu Rasulullah bilang, kamu dapat semuanya. Setelah itu Sabit bin Qais bilang apa? Kalau gitu, walaupun memang suara saya ini keras, tak empet. Pokoknya ono Nabi, kalau ngomongnya sama Nabi, saya akan menahan suara saya. Padahal aslinya suaranya apa? Keras. Nah, maka itu lebih utama dibanding orang yang memang karakter. Bukunya mana? Alhamdulillah. Itu lebih hebat dibanding orang yang memang dari awal suaranya kecil. Maka dibilang sama Umar, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang yang diuji dengan ketakwaan. Maksudnya apa? Suaranya banter tapi ngempet. Sama ketika Umar ditanya, kepingin maksiat tapi gak ngelakoni, dibandingkan gak kepingin maksiat gak ngelakoni, mana yang lebih baik? Yang kepingin. Karena yang kepingin itu ada ujiannya dan dia sukses. Maka itulah ayatnya, orang-orang itulah yang Allah uji hati mereka di dalam ketakwaan. Ujiannya apa? Kepingin tapi ngempet. Ujiannya apa? Iso ngelakoni tapi gak dilakoni. Itu ujiannya. Banyak. Kita ini gak korupsi kan gara-gara ndak ada yang dikorupsi. Ndak usah guyang-guyu, jelas ini sudah ini. Kita ini ndak korupsi gara-gara memang ndak ada yang dikorupsi. Hebat. Oh hebat. Karuan. Lah sementara mereka itu ndak korupsi dalam keadaan uang itu di depan mata. Mana lebih hebat? Ya mereka. Loh kita ini kalau uangnya di depan mata, ya ngelek itu Pak. Rezeki anak soleh ini. Anak soleh dari mana? Uang korupsi kok rezeki anak soleh. Nah, maka orang yang lebih mulia adalah orang yang ada ujian tapi dia mampu melewatinya. Orang yang kepingin maksiat, bisa maksiat, ada peluang untuk maksiat. Pokok semuanya sudah sekarang ya karek apa? Kayak serep, suaranya serep. Wes pokok semuanya tersedia, tinggal melaksanakan tapi dia enggak. Maka itulah orang yang utama. Antum kalau mau hadis yang lain apa? 7 orang yang Allah naungi. Ketika Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Salah satunya siapa? Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh siapa? Perempuan. Dan perempuan itu cantik jelita, kemudian punya kedudukan yang tinggi. Tapi laki-laki itu mengatakan apa? Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Nah itulah yang hebat. Dibandingkan apa? Gak enak tantangan terus gak maksiat. Ya pantas gak enak tantangan. Iya, memang tidak ada tantangannya sama sekali. Nah sekarang kita lanjutkan ayat yang kelima dan ayat yang keempat dan kelima. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Jadi ada orang-orang Badui yang kalau manggil Nabi, itu Nabi di dalam rumahnya, di kamarnya, dijeriti tukang jobo. Muhammad, mat. Kita perlu sama kamu. Nah, itu. Dibilang apa? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka apa? La ya'qilun. La ya'qilun itu apa? Tidak berakal. Ya kalau bahasa bagusnya, tidak mengerti. Ini sudah menjelang maghrib tapi saya pewadang ya. Karena beberapa hari kan iya lightingnya bagus ini. Nah ini apa? Ya, kalau bahasa bagusnya itu mereka tidak mengerti. Tapi kalau bahasa kasarnya la ya'qilun, tidak ganduwe akal gitu loh. Lu mosok Nabi diceluki dijeriti kayak teman saya waktu saya SD. Hei, ayo ngasak bawang. Diteriakin saya tidur siang. Nah kalau untuk saya ya pantas. Tapi maksud Nabi di model seperti itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, kami ada perlu, nah tidak boleh. Kemudian ayat yang kelima, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum.
Wallahu ghafurur rahim. Kalaulah sekiranya mereka bersabar, tidak perlu teriak-teriak sampai kamu keluar menemui mereka, itu lebih baik untuk mereka. Jadi kalau sama Nabi, jangan dideriti, ojo diteriakin. Tapi apa? Tunggu sampai Nabi keluar. Kalau mereka sabar, kemudian mereka nunggu sampai kamu keluar, itu lebih baik untuk mereka. Dan apa? Wallahu ghafurun rahim. Tapi jangan khawatir. Karena mereka tidak ngerti, Allah itu pengampun dan Allah Maha menyayangi. Kita baca. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir? Thumma annahu ta'ala dhamma alladhina yunadunahu min wara'il hujurat. Kemudian Allah Ta'ala mencela orang-orang yang meneriaki Nabi ketika Nabi masih berada di dalam rumahnya, dijeriti. Wa hiya buyutu nisaihi, dan itu rumah istri-istrinya Nabi. Jadi nanti kalau antum umroh, insya Allah mudah-mudahan tahun depan umroh semua, amin. Itu rumahnya itu berjejer ke belakang begini. Jadi kiblatnya di sana, ini rumah Ibunda Aisyah yang dipakai makam Nabi. Kemudian apa? Itu berjejer ke belakang. Itu rumah istri-istrinya Nabi. Nah, orang Badui yang teriak-teriak ini itu di sebelah kirinya sana. Jadi antum bayangkan, saya cerita ini ya, sebelah sana kiblat. Sebelah sana kiblat. Ini makam Nabi, ini mimbar Nabi. Itu yang dibilang apa? Raudhah. Nah, rumah Nabi berjejer ke belakang sini. Nah, orang-orang Badui itu di sebelah sananya. Itu jerit-jerit, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Mereka teriak-teriak. Maka oleh Allah dicela. Jangankan meneriaki Nabi ketika Nabi di rumahnya. Loh, ngomong sama Nabi dengan suara keras saja, itu menjadikan amalannya apa? Terhapus. Sampai seorang sahabat Thabit bin Qais tidak berani keluar rumah. Sampai masuk kamar digembok, drag. Baru dipanggil sama siapa? Asim. Itu loh, kamu dipanggil sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Ta'ala mencela siapa? Mereka yang meneriaki Nabi untuk memanggil Nabi dalam keadaan Nabi masih di mana? Di dalam rumahnya. Kama yasna'u ajlaful a'rab. Sebagaimana ini dilakukan oleh siapa? Orang-orang ajlas. Ajlas itu apa? Orang-orang yang wataknya keras dari kalangan orang-orang Arab. Dan maaf, orang-orang Arab di zaman Nabi, terutama Mekah, itu atos-atosnya wong. Maka ketika ada orang-orang Yaman datang, Nabi Muhammad bilang apa? Arokun nasi quluban. Itulah mereka orang yang hatinya paling lembut. Karena apa? Bandingannya orang Mekah. Bandingannya orang-orang yang memang wataknya dari awal sudah keras. Maka ketika orang Yaman datang, Rasulullah bilang apa? Inilah orang yang hatinya paling lembut. Masya Allah. Nah sudah. Bukunya mana? Ditinggal di masjid, jadi tidak dibaca di rumah gitu. Kita mulai pengajian jam berapa tadi? 4:15. 4:15. Sekarang jam? Nah, berarti sudah telat 1 jam 5 menit. Alhamdulillah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tak bela nih Pak Mulu. Polo. Sudah sini aja. Sini loh. Oh golek senden. Kocone pecah golek senden nih. Lambang kali senden untuk saya bewat. Itu tiang siapa dari Kutosoro geser gitu. Itu biar Pak Mul senden di situ. Oh ya sudah ya. Kesian sudah sepuh. Jadi kalau tidak senden itu agak ya tidak nyaman duduknya. Pak Mul halaman berapa? Halaman berapa Mat? 15. Kelewatan pitung lembar Imang Isan. Lanjut ya. Maka kama yasna'u ajlafu al-a'rab. Ajlaf itu apa? Orang-orang Arab yang sifatnya keras. Jadi Allah mencela orang yang suka meneriaki Nabi ketika Nabi masih berada di rumahnya. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang berwatak keras dari kalangan Arab. Kemudian dikatakan aktsaruhum la yaqilun. Sebagian besar dari mereka, aktsaruhum, aktsar itu artinya apa?
Aksar itu kebanyakan. Yang memang mereka itu aktsaruhum la ya'qilun, mereka tidak mengerti. Artinya apa? Tsumma arsyada ilal adab fi dzalika. Karena mereka tidak mengerti, oleh Allah diberi petunjuk, diberi ilmu. Quran jangan taruh bawah. Diberi ilmu, petunjuk, diberi penjelasan. Apa penjelasannya? Ini lihat penjelasannya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kemudian oleh Allah diberi penjelasan. Penjelasannya apa? Sekiranya mereka sabar. Sabar itu apa? Tidak teriak-teriak. Sabar itu apa? Tidak meminta Nabi untuk keluar dari rumahnya. Sampai kapan? Hatta takhruja ilaihim. Sampai engkau wahai Muhammad keluar kepada mereka. Lakana khairan lahum. Maka tentu itu lebih baik untuk mereka. Ai lakana lahum fi dzalikal khiyarah wal maslahah fid dunya wal akhirah. Kalaulah mereka itu mau menunggu, sabar sampai Nabi Muhammad keluar, maka itu mengandung maslahat untuk mereka dunia sampai akhirat. Wallahu ghafurur rahim. Thumma qala da'iyan lahum ila taubah wal inabah. Kemudian Allah mengajak orang yang telah melakukan itu. Melakukan apa? Meneriaki Nabi dari luar rumahnya. Allah mengajak mereka untuk tobat. Allah ngajak mereka apa? Tobat. Dengan ucapan apa? Wallahu ghafurun rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qad dzukira annaha nazalat fil Aqra' ibn Habis. Nah ini Aqra' bin Habis yang diusulkan oleh siapa? Abu Bakar untuk menjadi pemimpinnya Bani Tamim. Dan dikatakan ayat ini turunnya kepada seorang laki-laki bernama Aqra' bin Habis At-Tamimi. Fima auradahu ghairu wahid, yang dijelaskan tidak sedikit dari kalangan para ulama. Jadi yang cerita banyak, bukan cuma satu. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, haddatsana Affan, haddatsana Uhaib, haddatsana Musa ibn Uqbah, an Abi Salamah ibn Abdurrahman, anil Aqra' ibn Habis, dari Aqra' bin Habis. Annahu nada Rasulullah wa min wara'il hujurat, bahwasanya suatu hari Aqra' bin Habis ini meneriaki Nabi di luar rumahnya. Jadi Nabi di rumah sama Aqra' bin Habis diteriaki, "Ya Muhammad, ya Muhammad, Muhammad, Muhammad." Mengajak Nabi Muhammad untuk keluar rumah. Karena mungkin ada sesuatu yang mau dia tanya, ada sesuatu yang dia inginkan, maka sama Aqra' bin Habis diteriakin. Wa fi riwayatin, "Ya Rasulullah." Dalam riwayat yang lain, dia berteriak dengan memanggil ya Rasulullah, falam yujibhu, dan sama Nabi tidak dijawab. Kenapa? Pendidikan buat mereka. Menunjukkan apa? Gak pantas. Ayo masuk, jangan depan pintu. Masuk. Loh. Nah, maka ajaib manusia ini. Nah, maka mereka apa? Sama Nabi Muhammad tidak dijawab. Teriakannya siapa tadi? Aqra' bin Habis. Karena dia apa? Berteriak yang itu tidak boleh dilakukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna hamdi la zainun wa inna zamdi la syainun." Bayangin, Nabi Muhammad diancam. Diancam, di buku antum ada? Ada di situ, Mat. Di situ Nabi Muhammad diancam itu. Kata Aqra' bin Habis apa? Muhammad, hati-hati kamu. Pujian saya itu hebat. Dan celaan saya mengerikan. Maksudnya apa? Aqra' bin Habis ini syair. Karena dia kecewa, dia meneriaki Nabi, oleh Nabi gak dijawab. Langsung Nabi Muhammad diancam. Hati-hati loh ya, saya ini penyair. Kalau saya memuji orang dengan syair saya, pujian saya luar biasa. Dan kalau saya mencela seseorang lewat syair saya, celaan saya mengerikan. Loh, Nabi diancam. Kalau dikualat ini orangnya. Teman-teman ngancam saya aja banip kempes kok. Ada yang kakinya patah turun dari masjid kok.
Jangan takut, ini mek cerita tok, kudu ngwedeni, langsung ngelek gitu. Biasa saja, ini cerita aja. Maka Aqra itu bilang apa? Inna hamdi zainun. Muhammad, pujian saya keren. Wa inna dhammi la syainun. Celaan saya mengerikan, kata dia. Faqala dzakallahu azza wa jalla. Maka dikatakan itu adalah Allah azza wa jalla. Maksudnya apa? Tidak ada yang seperti itu kecuali Allah. Jadi kalau cuma Aqra bin Habis, tidak ada masalah. Tapi yang pujiannya hebat dan celaannya mengerikan itu siapa? Allah, bukan kamu, gitu loh. Nah, maka Aqra ini tersinggung dia, gara-gara dia manggil-manggil tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab sama Nabi? Loh, karena caranya salah. Maka kata Imam Syafi'i apa? Tarkul jawabi alal jahili jawabu. Kalau ada orang bodoh, ojo dijawab, itu jawaban buat dia. Lihat orang bodoh, komen. Atau ada orang bodoh, apa bahasanya? Ngeyel, ojo dijawab. Karena itu jawaban buat dia, kata Imam Syafi'i. Tarkul jawabi alal jahili jawabu. Kemudian, waqala Ibnu Jarir, Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain Ibnu Huraith Al-Marwazi haddatha Al-Fadl Ibnu Musa an Al-Husain Ibnu Waqid an Abi Ishaq an Al-Bara fi qawlihi innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, orang-orang yang memanggilmu di balik kamarmu. Qala jaa rajulun ila Rasulillah faqala, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah kemudian mengatakan, ya Muhammad, inna hamdi zainun wa dhanbi syainun. Faqala dzakallah. Ketika sama Nabi Muhammad dia manggil ya Muhammad, gak dijawab. Kenapa? Karena tidak sopan. Nabi di rumah kok dijeriti. Karena rumah itu apa? Rumah itu privasi kita. Lawang orang bertamu aja disuruh apa? Ngetok pintu, mengucapkan salam. Kalau 3 kali tidak dijawab, pulang oh, aja maksa. Hei, ping telu terus. Assalamualaikum. 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 Ping telu. Karena tuan rumah itu gak mesti gelem nerimo tamu. Kadang-kadang keadaannya capek, dia perlu istirahat. Kadang-kadang dia sedang mengerjakan sesuatu yang tidak bisa ditunda. Leono tamu kan kepotong. Gak sempat mari. Ya Pak Mul. Lah kadang-kadang tamu ini gak ngerti, malah bingung. Iki tamu gak ngerti-ngerti pe. Saya nanggung iki tamu iki gak ndang boleh. Terus Waalaikum. Nah, itu adab. Nah, apalagi yang seperti itu kan siapa? Nabi. Maka oleh Nabi Muhammad gak dibales. Karena gak dibales, dia porik. Ngamuk, hati-hati loh kamu. Saya ini penyair. Kalau saya ini memuji, pujian saya keren. Kalau saya mencela, celaan saya berat. Kata Rasulullah, dzakallahu. Tidak ada yang seperti itu kecuali Allah. Kalau cuma pujiannya manusia, gak ngefek. Celaannya manusia, gak ngefek. Maka orang itu kalau dipuji tambah gunggungan. Ngerti gunggungan? Dipuji lah kok tambah keras. Wow. Dicela, putus, itu ciri orang gak ikhlas. Orang gak ikhlas itu nang masjid, gak cocok be wong, puri gak nang masjid mana, itu gak ikhlas. Kalau dia tetap ke masjid, itu berarti dia ke masjidnya karena siapa? Karena Allah. Nang masjid, gak oleh ngimami gak nang masjid mana. Itu berarti gak ikhlas. Karena kita ke masjid bukan karena manusia, tapi karena siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Faham ibu-ibu? Maka kalau dia masjid itu aja rasan-rasan bu. Dirasanya Ustadz mana? Masya Allah. Sudah ya? Kita lanjutkan insya Allah besok ba'da sholat subuh. Ya saya itu kalau telat. Gini garing gulu nih. Kita sudah dari tadi. Jam 4:15 itu mulai. Ini baru datang 10 menit. Pak titik. Terus kiri diingkas. Gulu garing. Mulai sore. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk jamaah sekalian. Kami kembali mengingatkan kepada jamaah sekalian, kami memiliki program spesial di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini.
yaitu program pembangunan Pondok Rimba Wonoagung, yaitu pembangunan Markas Takwinid Duat. Markas Takwinid Duat. Yang insya Allah pada tahap yang pertama kita membutuhkan dana sekitar 3 miliar. Insya Allah nanti 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar selesai sudah. Selesai. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut andil dalam pembangunan Pondok Rimba Wonoagung melalui QRIS yang ada di layar Anda. Melalui QRIS yang ada di layar Anda. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.